Oke guys, welcome to my channel. Jadi kali ini gua akan membahas tentang Sony Mark II. Kenapa gua ingin membelinya jadi ini. Jadi pertama kali itu gua rencananya sih gua nggak mau beli kamera ya, mungkin karena pakai HP udah cukup. Jadi misalnya kalau pakai kamera HP itu terlihat tidak profesional untuk misalnya untuk job, tapi kalau untuk Evan, untuk YouTube sendiri itu gua rencananya sih nggak mau pakai beli kamera gitu. Mungkin karena untuk job, untuk misalnya untuk ke wedding atau untuk misalnya ke event Sweet 17 itu kan untuk terlihat lebih profesional, jadi gua putuskan untuk membeli kamera mirrorless yaitu Sony Mark II. Jadi pertama-tama gua mau ucapkan terima kasih sama Ko Steve sama Ko Henry yang udah gua tanya-tanya, udah gua kepoin tentang banyak lah ya, terutama tentang kamera Sony sendiri karena gua nggak terlalu tertarik sekali atau nggak tahu sama sekali tentang kamera. Jadi gua putuskan untuk tanya-tanya tentang mereka, misalnya apa yang kelebihan dari kamera ini, apa kekurangan dari kamera ini. Jadi gua tanyakan semua dengan mereka berdua selama 3 hari. Jadi ya gua mau ucapkan terima kasih sekali lagi sama Kohen sama Ko Steve. Jadi ini dia pembuktinya, gua udah beli. Jadi di kamera ini awalnya sih gua tak mau beli Alpha Mark II. Jadi gua waktu itu ada diskon dari salah satu toko kamera. Jadi salah satu toko kamera itu dia ada kasih diskon yaitu Sony Alpha 7. Jadi gua pertama-tama sih cek tuh kamera tentang Sony Alpha 7. Rupanya udah agak tinggalan zaman. Tapi ini sama juga sih, ini keluaran 2014. Tapi kalau yang Sony Alpha 7 itu udah agak pendahulu lah sebelum Mark II. Jadi gua putuskan untuk naikkan budget gua untuk beli Sony Alpha Mark II ini. Ya gua baru coba 2 hari. Jadi kelebihan dari kamera Alpha Mark II ini sendiri yaitu dia full frame. Jadi gua jelaskan tuh singkat aja lah ya, supaya mudah dipahami gitu. Jadi dalam kamera ini dia udah ada full frame. Jadi full frame tuh seperti misalnya videonya tuh full, tidak ada crop sama sekali, jadi utuh gitu. Dalam kamera misalnya kita mau rekam itu dia utuh semuanya tanpa ada potong sedikit pun, mau dibawa sampai atas gitu. Jadi ya itulah kenapa gua alasan pertama untuk lebih pilih Alpha 7 daripada ada satu lagi. Pertama gua mau beli Sony Alpha 6400. Itu juga cocok sekali untuk misalnya untuk video, autofocusnya juga bagus, udah bisa 4K, sementara yang Mark II ini belum 4K, belum bisa karena ini model lama, tahun 2014 keluarnya. Kalau Sony 6400 itu kan sesudah Mark II ini. Jadi gua pertama sih gua lebih pilih untuk ke Sony 6400 ya, mungkin karena lebih bagus, mungkin lebih cocok, kamera yang bisa di flip, layar yang bisa di flip, lalu dia udah bisa 4K. Pokoknya teknologinya udah maju lah. Kan teknologi 6400 itu lebih unggul daripada teknologi Sony Alpha Mark II ini. Jadi waktu itu gua ambigu juga, gua tanya-tanya sama Ko Steve sama Ko Hen, gua tanya terus, gali-gali terus apa keunggulan dari Alpha Mark II ini. Rupanya ada lagi Alpha Mark III, harganya ya lumayan, apalagi ini harganya ya sekitar segini. Jadi keunggulan dari Sony Mark II sendiri ini adalah pertama yaitu full frame. Full frame itu seperti misalnya kita video nih, ini khusus untuk video lah ya. Misalnya video nih kita video record, misalnya dalam full frame itu seperti misalnya kita rekam nih, lalu misalnya kita shoot sebuah objek itu tidak ada crop sama sekali atau tidak terpotong sama sekali, jadi semuanya tuh utuh di dalam manapun, mau di dalam kita copy laptop, jadi semua tuh utuh yang sesuai dengan kita lihat di tampilan layar kamera. Jadi yang kedua itu autofocus tuh ya ndak lumayan bagus sih kalau misalnya Sony Mark II ini masih lambat dibandingkan dengan 6400. Jadi karena gua ndak terlalu banyak pindahan, misalnya seperti ini satu face saja, jadi gua untuk pilih autofocusnya ya lumayan lah untuk yang Mark II ini. Sementara yang 6400 itu kan kelihatannya bagus, cuma gua mau cari yang bentuk kamera tuh besar dan profesional jadinya. Kalau misalnya kayak 6400 tuh kan menurut gua kurang lah ya dan penampilan. Ini satu lagi penampilan dan Sony Mark II ini cukup besar lah, cukup bagus, jadi kelihatannya
bagi yang gengsi aja ya, bagi gengsi ya lumayan lah untuk misalnya terlihat profesional, terlihat keren, terlihat hebat. Tapi ya gue beli ini bukan karena gue mau cari kerennya, mau cari bagusnya, tapi gue mau cari yang sesuai dengan gue, yang cocok dengan gue. Jadi gue beli yang sesuai gitulah. Jadi gue beli bukan karena ini keren, mau terlihat profesional atau terlihat hebat, itu enggak. Jadi gue beli apa yang mau gue beli sesuai dengan keinginan atau sesuai kebutuhan lah. Semua kamera yang bagus itu tergantung budgetnya juga. Misalnya budget mau tinggi, ya hasilnya juga tinggi. Kalau misalnya budget mau rendah, ya hasilnya juga segitu. Itu yang gue dapat. Lumayan banyak belajar juga dari Coach Tip. Jadi gue mau ucapkan terima kasih lagi. Jadi ya begitulah. Jadi yang ketiga yaitu handling. Handling itu seperti pegangan. Jadi misalnya kita kalau mau pilih 6400, ya bentuknya kecil, bodinya tuh kecil, jadi gua susah pegang gitu. Kalau misalnya Sony Mark II ini kan ini ya lumayan enak, handlingnya gua bisa pegang pas dengan tangan gua, pegangannya agak dalam seperti ini videonya. Jadi ya lumayan pas lah, lumayan nyaman juga. Jadi ya dalam memilih kamera tuh kita harus lebih pilih yang mana lebih pas dengan kita, yang sesuai dengan kebutuhan kita, apalagi nyaman nomor satu. Jadi poin yang keempat adalah gue lebih pilih Sony Mark II ini karena di dalam sistemnya udah ada IBIS, yaitu Al-Image Stabilizer. Jadi IBIS ini itu seperti misalnya kita lagi recording atau lagi rekam di kamera Sony Mark II ini, dia tidak bergoyang. Misalnya kita kamera ini goyang nih, tapi di dalam sistemnya ini udah ada sistem IBIS-nya, yaitu Al-Image Stabilizer. Jadi tidak begitu goyang atau tidak terlalu gimana gitu, atau kita sentang kita bergetar itu nanti akan diminimalisir, distabilizer dari sistem kamera tersebut. Tapi di dalam 6400 itu tidak ada IBIS-nya, jadi gua lebih pilih Mark II untuk video. Karena sebelum beli kamera ini gua ada tanya-tanya juga sama koko tuh, sama gua lihat review di YouTube banyak sekali tentang Sony Mark II nih. Jadi ya lumayan si negatifnya, jadi gua tak percaya sama Sony Mark II ini karena ya lumayan cocok sama kebutuhan gua, apalagi tentang dari badan bodinya tersebut. Jadi cocok sekali untuk gua yang suka ikuti event-event gitu supaya nyaman aja dipegang, lumayan berat juga lah ya. Jadi ya begitu. Yang poin kelima yang gua suka dari Sony Mark II ini adalah low light-nya. Jadi low light ini dia seperti misalnya kita rekam di tempat gelap, itu bisa minimalisir gelapnya itu. Jadi udah nggak ada noise, udah agak terang dikit kalau misalnya di tempat gelap. Karena ISO-nya tuh tinggi, jadi itu 200 sampai 25.600. Karena kalau misalnya dalam sebuah kamera itu tidak support low light-nya, untuk kita rekam di tempat gelap itu bisa banyak sekali noise-nya dan jadi buruk hasil videonya. Jadi itulah lebih support untuk low light capability-nya. Jadi itu alasan kenapa gua lebih pilih Sony Mark II ini, karena gua lebih sering syuting di tempat gelap. Jadi gua rasa cocok lah untuk sama gua gitu. Jadi dalam kamera ini tidak bisa 4K. Jadi kamera ini hanya bisa 1080p. Keunggulan berikutnya adalah dia bisa transfer WiFi, walaupun ya semua kamera baru ini sudah bisa ya. Tapi ini tahun 2014 udah bisa WiFi, itu menurut gua ya worth it lah. Menurut gua udah bisa kita transfer dari kamera ke HP gitu lewat WiFi. Menurut gua ini cocok sekali, apalagi ini keluaran lama sekali, udah jadul. Jadi gua pikir ini cocok sekali karena budget yang tidak terlalu tinggi kali. Tapi bisa kita manfaatkan secara profesional gitu. Jadi tidak perlu beli kamera mahal-mahal, karena keunggulan dari suatu kamera itu tergantung juga si pemakainya. Misalnya kayak kita beli mahal-mahal tapi kita tidak tahu cara pakainya, ya sama juga bohong. Tapi ya kekurangannya lumayan fatal juga sih. Jadi yang pertama itu baterainya. Baterai itu karena ini model lama, jadi menggunakan baterai yang kecil yaitu 1080 mAh. Jadi dalam baterainya itu masih kecil sekali untuk kapasitas baterainya. Jadi itu yang membuat kekurangan dalam Sony Mark II ini. Karena kamera ini ya lumayan boros, terutama ini kan kamera full frame. Jadi dia tuh banyak sekali membutuhkan kapasitas baterai yang tinggi. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kamera ini, usahakan bisa kalian beli cadangan, karena dalam kamera ini bisa cuma tahan ya paling kurang setengah jam. Kalau misalnya kalian full dari pagi sampai malam misalnya, atau waktu travel, karena kamera ini dia cuma bisa foto 365 foto. Jadi ya begitulah kekurangan dari Sony Mark II ini yang poin pertama. Poin kedua adalah dia autofocusnya tuh lambat. Mungkin sebagian orang anggap autofocus tuh tidak berguna
atau tidak pro gitu, atau tidak terlihat bagus gitu. Tapi dalam dunia perfilman itu autofocus tuh sangat penting sekali, apalagi misalnya kita sendiri nih seperti sekarang, kita bisa mempergunakan autofocusnya. Jadi kalau misalnya gua tunjukkan barang itu, dia sudah otomatis jelas di barang tersebut. Jadi begitulah manfaat dari autofocus. Jadi ya kalau misalnya dibilang autofocus tuh tidak berguna, tidak terlihat pro gitu, itu tidak juga, tergantung kebutuhan sih. Jadi kekurangan berikutnya adalah untuk khusus untuk vlog ini sangat tidak dianjurkan untuk kalian beli. Karena kenapa? Karena display layar itu tidak bisa flip ke depan, hanya bisa di flip seperti ini. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk para vlogger untuk membeli kamera ini. Jadi mungkin kalian yang mau beli kamera ini bisa dipikirkan kembali. Jadi kalau misalnya kalian mau beli suatu kamera yang mungkin cocok untuk kalian, dalam suatu kamera itu bagus atau tidaknya itu tergantung budget kalian, kakak cukup tidak. Jadi yang paling penting dalam suatu syuting atau suatu kamera itu adalah pertama lightingnya. Lighting dalam suatu syuting atau dalam suatu kita membuat suatu film itu lighting paling pertama paling diutamakan. Karena secanggih apapun kameranya itu sama saja, kalau misalnya kita gelap semua itu sama saja itu. Walaupun low lightnya tuh tinggi tapi tidak ada lightingnya itu sama juga. Canggih apapun kualitasnya dalam suatu kamera, kalau tidak ada lighting itu sama juga, tidak ada hasil memuaskan gitu. Tapi kalau misalnya kalian pasang lighting, seperti pasang lighting gitu, ada di sini, warna orange, warna gitu-gitu, penonton yang melihat kalian makin nyaman lihat kalian gitu. Jadi itulah kenapa lighting harus diutamakan dalam suatu syuting. Tidak peduli kamera itu mau bagus atau mau lebih seperti pro gitu atau mau mahal-mahal, itu tidak terlalu dipentingkan. Yang penting itu pertama lighting, yang kedua yaitu cara kita untuk berkreasi. Mau canggih apapun kamera itu, mau semahal-mahal apapun itu kamera itu, mau sebagus-bagusnya apa itu, misalnya kalian tidak kreatif atau inovasi, itu juga sama juga itu. Nah, dan misalnya kalian cuma beli kamera cuma untuk gaya-gayaan, untuk keren-kerenan, tapi kalian tidak mau coba untuk berkarya atau tidak mau berkreatif, itu sama juga. Jadi lebih baik kalian menggunakan HP saja. Itu ya termasuk boros uang juga gitu. Kalian beli kamera untuk gaya-gayaan tapi kalian tidak mau coba untuk berkreasi, itu sama juga. Jadi ya kalau kalian mau beli kamera, belajar dulu misalnya cara pakai kamera itu gimana, cara pakai autofocus itu gimana, cara pakai manual itu gimana. Jadi semua itu tergantung pemakainya, harus kreatif, harus inovatif, semuanya gitulah. Jadi poin ketiga itu adalah audionya. Misalnya lighting oke nih, berkarya udah kreatif, udah inovasi, tapi kalau misalnya sound audio kalian buruk atau audio kalian jelek, sama juga itu. Misalnya video kalian udah bagus, udah lightingnya udah nyaman, tapi audio kalian masih jelek, jadi kalian mungkin butuh beli lagi. Nggak usah mahal-mahal lah, misalnya kalian beli gun atau lebih simpelnya lagi, mungkin kalian pakai HP, kalian letak di sini. Setiap sekarang gua juga audio pakai HP, jaga-jaga. Nah, kendala dalam gua membuat video itu adalah audionya. Jadi kalau audio gua buruk, seperti video yang sebelumnya itu, kalau audio yang gua buruk itu menurut gua ya kurang puas juga hasilnya gitu, kurang profesional. Gua kerjakannya jadinya tuh seperti abal-abalan gitu. Jadi yang paling penting itu adalah audionya juga. Yang ketiga, jadi kesimpulan dalam video ini adalah tidak peduli apapun itu kameranya, mau sebagus apapun itu kameranya, mau semahal-mahal pun itu kameranya, jika kalian tidak berkarya atau berkreatif, ya itu sama juga. Jadi sebelum kalian mau membuat keputusan untuk membeli suatu kamera, ya kalian pikir-pikir dulu kakak itu cocok enggak sama kalian, kakak kalian budget kalian cukup. Karena ya gua juga belajar dari koko budget itu menentukan hasil dari sebuah kamera. Mau seperti orang bilang sebelumnya, setinggi-tingginya budget kalian, hasilnya juga akan tinggi-tinggi. Misalnya kayak hasilnya itu bagus, tapi kalau misalnya budget kalian rendah, hasilnya rendah juga gitu. Jadi ya semua tuh sesuai dengan budget kalian. Jadi sebelum kalian membeli, kalian riset dulu kira-kira teman kalian itu banyak enggak penggunanya yang menggunakan kamera yang kalian mau gunakan atau mau yang kalian beli. Apalagi kalau kalian mau beli Sony ini, kalian membutuhkan banyak sekali teman untuk sering sharing misalnya tentang lensa ini gimana. Karena kalau misalnya kalian mau upgrade lensanya sendiri itu sangatlah mahal, terutama untuk lensa G yang kata seperti G Master, untuk zoom, untuk wide, untuk ice freeze, atau untuk tele dan lain-lain. Itu kalau kalian
kalian mau upgrade lensa di Sony itu sangat mahal sekali. Jadi mungkin kalian bisa pikirkan lagi apakah kira-kira teman kalian di sekitar menggunakan Sony tersebut. Jadi bagi yang kalian hanya menggunakan HP, jangan down. Apapun itu equipmentnya, tetaplah berkarya, tetap kreatif. Karena kunci kesuksesan dalam fotografi itu atau videografi itu adalah saling sharing. Supaya kita seorang video creator terus lakukan secara profesional juga. Apapun itu equipmentnya, tetaplah berkarya. Karena kemarin gue juga syuting pakai HP karena gue kira cukup, tapi karena untuk job seperti untuk wedding atau untuk Create 17, jadi gue untuk ambil alih ke semi profesional atau gue membeli kamera Sony ini. Karena ya gue udah lumayan lama juga di dunia fotografi atau videografi, jadi gue memutuskan untuk mulai terjun ke dunia semi profesional, terutamanya untuk terjun ke dunia wedding. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga buat kalian lagi mencari kamera, semangat. Semoga kalian mendapatkan kamera apa yang ingin kalian inginkan. Jadi ya begitu saja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya juga ke teman-teman kalian nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan info penting di channel saya. Jadi saya Wira, stay cool.